Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini dalam kondisi yang agak mendung. Insyaallah kemarin beberapa hari yang lalu mungkin di sini apakah hujan apa tidak saya tidak tahu. Tapi kalau di daerah Gedung Meneng Raja Basa itu hujan. Sini gerimis Bu ya. Ya. Tapi belum deras belum ya. Mudah-mudahan sudah resmi masuk penghujan. Baik. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk para sahabatnya yang mulia, juga untuk keluarganya Ahlul Bait yang mulia, serta untuk pengikutnya yang istiqomah termasuk kita insyaallah sampai akhir zaman. Pada siang hari ini insyaallah ini pembahasan yang terakhir tentang salam ya. Karena memang ini poinnya banyak Bu. Poinnya ada 23 ya, sudah kita cicil beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu lagi. Jadi insyaallah ini pembahasannya terakhir ya, tentang salam ya. Yang belum kita bahas adalah poin yang ke-8, tidak meniru ucapan salam orang-orang non muslim. Jadi kita orang beriman, orang Islam, umat Nabi Muhammad tidak boleh meniru cara salam orang-orang non-Muslim, ya. Baik ucapannya maupun isyarat. Ya. Isyarat itu misalnya dengan tangan seperti ini, atau mungkin begini, ya. Itu namanya isyarat. Isyarat itu artinya dengan kode, ya, dengan kode. Tidak boleh meniru salam orang-orang di luar Islam, baik dalam bentuk ucapan maupun gerakan mereka, karena menyerupai mereka diharamkan. Ya, ini berlaku untuk siapa sajalah ya, yang mendengar pengajian ini. Kalau yang kebetulan mendengar para pejabat, ya syukur, mudah-mudahan bisa sampai ke telinganya para pejabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Beliau bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi' wa tasliman nasara al isyarah bil akuf." Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Juga ada di dalam riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Shahihul Jami' atau kumpulan hadis sahih ya. Shahihul itu sahih, Jami' itu kumpulan ya. Jadi kalau Shahihul Jami' berarti kumpulan hadis sahih. Artinya bukan dari golongan kami orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang selain kami. Bukan dari golongan kami, bukan dari golongan umat Muhammad, orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang selain kami. Ya, selain kami berarti di luar umat Nabi Muhammad. Ya, bisa kaum Yahudi, bisa Nasrani. Jadi kalau kita menyerupai mereka, maka itu
kita dianggap bukan golongan Rasulullah. Ya, kita bukan dianggap golongan Rasulullah. Janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi larangannya tegas, Bu, ya. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Janganlah kamu menyerupai, ya. Menyerupai ya menirulah, meniru. Sesungguhnya ucapan salam orang-orang Yahudi adalah dengan isyarat dengan jari. Jadi orang Yahudi itu kalau salam dengan isyarat jari, Bu. Entah begini, entah begini, entah begini, entah begini, nggak tahu. Pokoknya jari aja. Jari kan ini kan, jari ini ya. Itu kalau dengan isyarat jari itu berarti orang Yahudi, kata Rasulullah SAW. Dan ucapan salam orang-orang Nasrani dengan isyarat dengan telapak tangan. Telapak tangan itu begini, Bu. Ya. Jadi orang Nasrani dengan isyarat telapak tangan, telapak. Ya. Kalau orang Yahudi dengan jari, ya. Bisa begini, dan seterusnya. Jadi kalau Yahudi dengan jari, Bu, ya, dengan jari. Kalau Nasrani dengan telapak tangan. Nah, kita dilarang untuk meniru mereka. Rasulullah SAW bersabda, taslimur rajuli bi isba'in wahidatin yusiru biha fi'lul yahud. Hadis riwayat Imam oleh Abu Ya'la dan Imam Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab dan Imam Tabrani. Ucapan salam dengan menunjukkan sebuah jari adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu dengan sebuah jari. Sebuah jari itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, pokoknya sebuah. Kan bebas, Bu, tinggal milih ya. Ini kan ada 5. Ya, jadi kalau kita dengan sebuah jari berarti kita mengikuti atau meniru orang Yahudi, ya, dengan sebuah jari. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Maka kita tidak seperti itu. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita ditambah dengan tangan itu boleh, tapi didahului dengan salam, dengan mulut. Ya. Kalau kita hanya diam, Bu, begini aja. Nah, itu Yahudi. Ya. Tapi kalau dengan Assalamualaikum, nah itu boleh, karena mulutnya kan ngucapin, Bu, mulutnya ngucapin, ya. Iya, yang penting mulutnya bunyi. Ya, kalau mulutnya nggak bunyi atau oi, itu nggak boleh. Oi itu nggak boleh, oi. Ya. Harus ada ucapan Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, nah, itu boleh. Ucapan salam dengan menunjukkan sebuah jari adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Taslimur rajuli bi isba'in wahidatin yusiru biha fi'lul yahud. Maka diharamkan memberi isyarat dengan telapak tangan atau dengan jari saja, seperti yang dilakukan banyak orang. Akan tetapi jika ia mengisyaratkan dengan tangannya disertai dengan ucapan salam, Assalamualaikum, boleh. Mulutnya kan bunyi, ya. Assalamualaikum, boleh. Tapi kalau hanya, nah itu nggak ada, ya, itu Yahudi. Ya. Tetapi jika ia mengisyaratkan dengan tangannya disertai dengan ucapan salam dengan lisannya, agar seseorang yang jauh darinya mengetahuinya, maka demikian itu tidak termasuk dalam bab ini. Artinya boleh, ya, boleh. Ya, sebab pertama kan mulut dulu, ya. Nah, kalau orang yang jauh kan mungkin perlu dibantu dengan tangan. Assalamualaikum, oh itu ya. Jadi mulutnya bunyi, tangannya begini. Jika dari jauh, oh salam itu. Termasuk di dalam bab ini seharusnya diperhatikan oleh kaum muslimin adalah jangan menyerupai orang-orang non-muslim dalam ucapan mereka. Misalnya seseorang yang bertemu dengan saudaranya dan berkata bonjour, good morning, bonsoir,
ya, bonsoir. Bonjour, good morning, bonsoir atau selainnya. Maka ucapan ini tidak dibolehkan sama sekali. Ini termasuk kategori larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Ya, jadi kalau assalamualaikum baru selamat pagi boleh. Ya, artinya assalamualaikum dulu baru selamat pagi. Ya, karena kalau assalamualaikum itu selamatnya semua, Bu. Ya, kalau selamat pagi kan yang selamat waktunya. Selamat pagi, ya, bukan orangnya yang selamat. Kalau assalamualaikum berarti semoga kamu berarti orangnya. Ya, kalau assalamualaikum. Jadi kalau selamat pagi berarti yang selamat paginya. Pagi itu kan waktu, Bu, waktu. Ya, orangnya belum tentu selamat. Ya. Kecuali semoga kamu selamat di pagi ini. Nah, itu boleh. Jadi yang selamat itu kamunya. Ya, assalamualaikum. Ya, this morning. Nah, semoga kamu selamat di pagi ini. Ya. Tapi kalau hanya selamat pagi, itu bukan tuntunan Islam. Ya. Ini bisa dilihat di kitab ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau mungkin nanti ada yang mau protes, silakan buka kitab ini, ya. Jadi jangan sampai, wah, Ustadz ini nggak toleransi. Nah, toleransi itu bukan ikut-ikutan, Bu. Toleransi itu bukan ikut-ikutan, bukan. Toleransi itu kita melihat orang lain berbeda dengan kita memakluminya, ya. Misalnya orang mengucapkan salam apalah, misalnya weh, ya kita memaklumi aja, tapi kita bukan meniru, bukan. Jadi yang namanya toleransi itu bukan meniru, bukan. Itu salah pengertian toleransi, salah. Ya, jadi yang namanya toleransi itu orang berbeda dengan kita, maka kita tidak usil, kita tidak reseh, ya. Orang di luar agama Islam berbeda dengan kita tidak marah, tidak usil, tidak reseh, kita diam aja. Tapi bukan kita niru, bukan. Ya, kalau kita niru, maka itu adalah pengertian toleransi yang salah. Ya. Nah, itu yang pertama, yaitu tidak meniru ucapan salam orang-orang non-Muslim. Ya. Yang kedua, tidak memulai ucapan salam kepada ahlul kitab dan orang musyrik, ya. Jadi kalau kita jelas-jelas yang kita hadapi itu jelas orang ahlul kitab atau orang musyrik, kita tahu persis bahwa si A itu adalah ahlul kitab, bukan muslim, bukan, atau orang musyrik yang menyekutukan Allah, maka kita tidak memulai ucapan salam, ya. Kecuali kalau yang gabungan begini, Bu, gabungan, ya, rame, kemudian ada orang Islamnya 1, 2, 3, 4, tapi rame begini. Nah, kalau rame boleh, ya. Tapi kalau hanya mereka saja, apakah ahlul kitab saja atau orang musyrik saja, nggak ada kitanya, nah itu kita tidak boleh memulai, nggak boleh, ya. Sesungguhnya memulai ucapan salam kepada orang musyrik termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi Nasrani, Bu, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita kalau jalan berusaha untuk di tengah. Kecuali kalau di tengah ada mobil. Kalau di tengah ada mobil ya kita ketumbur, ya. Jadi kalau ada gang kecil, maka kita di tengah. Jangan kita yang di pinggir got, ya. Silakan Pak, kita yang di pinggir got gini. Jangan, kita di tengah, ya. Kita di tengah.
Ini sabda Nabi Muhammad SAW, tolong dipahami benar-benar ya. Artinya umat Islam orang beriman jalannya itu di tengah ya. Bukan di tengah jalan raya yang kena mobil, bukan, maksudnya di gang kecil itu ya, di gang kecil. Tapi hadis ini terutama masalah salam lah. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqih ya. Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau dengan alasan-alasan omong kosong. Ya. Seperti alasan yaitu tadi, alasan apa tadi? Alasan toleransi ya, persatuan dan lain-lain ya, atau saudara sebangsa atau sesama individu masyarakat tanpa melihat kepada agama mereka atau yang sejenisnya ya. Jadi intinya mari kita amalkan agama ini ya, jangan sampai nasihat Nabi kita buang, jangan sampai nasihat Nabi kita singkirkan atau kita simpan dalam laci ya, tapi kita amalkan. Tidak memulai ucapan salam kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Yang ke-10, membalas ucapan salam orang-orang non muslim dengan ucapan waalaikum ya. Jadi kalau yang mengucapkan salam duluan mereka duluan, maka kita membalaskan, kita membalasnya waalaikum ya, kita membalasnya waalaikum, begitu Bu ya. Jadi kita tidak memulai duluan ya, kita tidak memulai duluan, biar mereka yang memulai. Nah ketika mereka memulai, maka kita jawabnya apa? Waalaikum, waalaikum, itu jawabnya ya. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum fa inna ma yaqul assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Faqulu wa alaikum. Ya. Sesungguhnya jika salah seorang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sebenarnya itu mereka mengucapkan assalamu alaikum. Asam. Ya. Yang artinya semoga kamu mati. Nah itu artinya begitu Bu. Asam ya. Jadi orang Yahudi ketemu Nabi mengucapkan mati loh. Nah kira-kira begitu. Kalau di bahasa Indonesia kan, semoga mati loh, mati. Assalamualaikum. Maka dijawab oleh Nabi waalaikum. Apa artinya? Bahkan ia untukmu. Ya kamu aja ya. Ketika orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, moga kamu mati loh Muhammad, maka Nabi menjawab waalaikum ya, yaitu ya kamu aja yang mati, ya kamu aja kamu. Ah gitu, itu arti waalaikum. Jadi waalaikum itu artinya ngebalik Bu, membalik begini, membalik ya, membalik ya, waalaikum. Ya udah lu aja yang mati. Ya, ketika mereka mengucapkan mati loh Muhammad, terus Nabi Muhammad ya udah kamu aja waalaikum ya, waalaikum. Nah itu yang ke-10. Yang ke-11, mudah-mudahan waktunya cukup. Orang yang lebih muda Bu ya, orang yang lebih muda memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Jadi bukan dibalik, yang tua ngasih salam ke yang muda, bukan. Yang muda ngasih salam kepada yang tua ya. Kalau ibu nggak mau disebut tua ya yang senior lah ya. Yang junior memberikan salam kepada yang senior. Rombongan yang lebih sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Jadi kalau ada dua rombongan Bu, ada dua rombongan, ini rombongan kecil, ini rombongan besar, maka yang memberi salam rombongan kecil. Rombongan kecil memberi salam kepada rombongan besar. Itu artinya Bu. Apa? SOP-nya, aturannya seperti itu. Anak muda memberi salam kepada orang sepuh, senior. Rombongan kecil memberi salam kepada rombongan besar.
Orang yang berkendaraan adalah mengucapkan salam kepada yang tidak berkendaraan. Ya. Jadi katakanlah bapak ibu naik mobil Pajero, ya, saya naik sepeda, maka yang salam yang naik Pajero, jendelanya dibuka, assalamualaikum. Nah itu ya. Jadi yang bermobil memberi salam kepada yang lagi duduk-duduk, yang lagi jalan, ya, yang lagi naik sepeda, naik motor, ya. Jadi gitu. Jangan yang ngasih salam yang naik motor, jangan. Atau jangan yang ngasih salam lagi duduk-duduk. Assalamualaikum. Jangan. Biar aja yang bawa mobil itu yang buka jendela. Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Jadi yang berkendaraan memberi salam kepada yang tidak berkendaraan. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Kemudian yang rombongan lebih kecil memberi salam kepada rombongan yang lebih besar. Semua itu telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, liyusallimir rakibu alal rajil wal yusallimir rajilu alal qa'id wal yusallimil aqallu alal aktsar. Faman ajaba salam fahuwalah wa man lam yujib fala syai'alah. Artinya hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Ya. Hendaklah orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Jadi kalau ibu lagi lewat, jalan kaki bu ya, ibu jalan kaki nih bu, jalan kaki. Maka ibu yang memberi salam kepada yang duduk. Misalnya ada yang duduk di teras, lagi berjemur, ya. Maka yang jalan kaki yang salam, bukan yang duduk, ya. Jadi yang kendaraan besar kepada yang jalan kaki kepada yang duduk, ya. Jangan dibalik bu, jangan dibalik. Dan hendaklah rombongan yang sedikit, rombongan yang kecil mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Ya, rombongan yang kecil mengucapkan salam kepada yang banyak. Mungkin kan rombongan itu macam-macam bu. Ada misalnya pengajian apa itu Rahmat Hidayat. Misalnya pengajian Rahmat Hidayat. Kemudian kumpulah ibu-ibu dari Al-Mu'awanah, dari Masjid Al-Manar, dari Masjid Robi Aziz kumpul. Nah ternyata mereka jamaahnya banyak, dari Mu'awanah cuma 3 orang. Maka yang ngasih salam yang dari Mu'awanah, ya. Yang rombongan kecil memberi salam kepada yang rombongan besar. Barang siapa yang menjawab salam maka itu kebaikan baginya, dan barang siapa yang tidak menjawab maka tidak ada kesalahan apapun atasnya. Jadi kalau sudah rombongan begitu bu, maka kalau yang menjawab berarti dia mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Kalau yang tidak menjawab maka tidak ada kesalahan. Artinya itu kan fardu kifayah, ya. Jadi tidak usah semuanya harus salam. Cukup yang salam itu diwakili lah, ya, diwakili 1 atau 2 orang. Nah hadis yang kedua dan yang ketiga sama bu, ya, isinya sama. Yusallimus saghir 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Sama. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, ya, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Yang melintas, yang jalan memberi salam kepada yang duduk, ya. Dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Sama. Hadis yang terakhir juga sama. Yusallimul farisu alal mashi wal mashi alal qaim wal qalil alal katsir, ya. Insyaallah artinya sama bu, ya. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, ya. Yang berkendaraan
mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, Bu ya. Yang berjalan kepada yang berdiri ya, atau yang diam, ya. Misalnya ibu lagi diam nunggu angkot. Nunggu angkot kan diam kan, Bu? Kemudian ada mama lewat. Nah, maka yang lewat itu yang salam. Assalamualaikum. Ibu lagi ngapain? Nunggu angkot. Nah, ya. Jadi yang mengucapkan salam itu yang jalan. Yang lagi diem berdiri nunggu angkot nggak usah salam. Ya. Jangan dibalik, Bu, jangan dibalik ya. Dan yang sedikit kepada yang banyak. Jika seorang laki-laki yang tua melewati sekelompok anak-anak, ya, laki-laki yang tua seperti saya melewati sekelompok anak-anak, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab sebenarnya sudah kita bahas, Bu ya. Jadi kita perlu mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya, jangan sombong. Jangan, oh, masa ucapin salam sama anak kecil? Saya kan udah emak-emak, udah ibu-ibu, gelangnya banyak, kalungnya banyak. Nah, enggak begitu. Tuntunan Islam kita diajarkan memberi salam kepada anak kecil. Itu sudah kita bahas, Demikian juga bila yang berkendaraan itu tua sementara yang berjalan itu muda, maka yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Jika yang berjalan itu tua dan yang duduk itu muda, maka yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya, jadi urut-urutannya seperti itu. Ya, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya. Nah, kemudian terakhir ini, Bu, terakhir. Habis ini kita selesai. Mengucapkan salam ketika meninggalkan majlis dan ketika keluar darinya. Majelis ya, majelis itu ya kayak gini nih majelis nih, ya. Jadi kalau di antara ibu ada yang mau keluar duluan, mungkin mau jemput cucunya atau mungkin mau ada keperluan lah ya. Ibu keluar duluan, maka keluar duluan salam. Sebagian orang melalaikan adab ini. Jika memasuki majelis ia mengucapkan salam, namun apabila meninggalkan majelis karena sesuatu keperluan, ia tidak mengucapkan salam. Langsung selonong. Jadi kalau ibu nanti mau keluar, mau duluan, maka salam. Ya. Assalamualaikum, Bu, mana Bu? Ini mau ngambil kuncinya ketinggalan. Ini mau ngambil dompetnya ditemukan satpam, misalnya begitu. Ya, jadi ada keperluan apapun silakan ibu keluar, silakan. Tapi salam, ibu ya. Jadi salam itu bukan hanya waktu bertemu, tetapi juga waktu berpisah. Jika ia memasuki majelis, ia mengucapkan salam, tapi juga apabila meninggalkannya juga harus salam juga. Kalau dibalik salah, ya. Artinya memberikan salam itu jangan hanya ketika masuk majelis, tapi ketika kita mau duluan itu juga harus salam. Nabi bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada ayyaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah." Jika salah seorang dari kamu mendatangi majelis, hendaklah ia mengucapkan salam. Ya, mendatangi majelis berarti mau ikut pengajian, Bu ya, mau ikut pengajian. Jika salah seorang dari kamu mendatangi Bu ya, hendaklah ia mengucapkan salam. Demikian pula jika ia bangkit untuk meninggalkan majelis, ya, mau duluan pulang. Ya. Hendaklah ia mengucapkan salam, ya. Ini perintahnya, Bu. Perintahnya seperti itu. Jadi ucapan salam itu bukan hanya waktu mau berjumpa, tapi juga mau berpisah. Salam yang pertama tidak lebih utama daripada salam yang terakhir, ya. Salam yang pertama tidak lebih utama daripada salam yang terakhir. Artinya kedudukannya sama, Bu. Antara salam waktu baru datang dengan salam waktu mau pulang itu kedudukannya sama. Ya, kedudukannya sama, ya.
Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada. Ya. Maka kita seyogianya mengamalkan. Lebih baik baginya mengulangi salam jika ia kembali ke majelis tersebut. Ya, ya kalau kita kembali lagi, misalnya keperluannya sudah, loh bu, kok nongol lagi? Ya sudah tadi, alhamdulillah dompetnya udah ketemu, yang menemukan satpam, misalnya gitu ya. Misalnya balik lagi, ya. Mungkin kan lagi duduk begini, kemudian di SMS sama satpam, bu, dompet ibu ketemu, alhamdulillah. Nah, kemudian ibu kan buru-buru lari kan, assalamualaikum, mau kemana bu? Ini mau ngambil dompet. Nah setelah dompetnya dapat, masuk lagi salam lagi, ya. Menebarkan salam dapat menambah kasih sayang. Menebarkan salam dapat menambah kasih sayang. Seperti yang telah disebutkan. Tidak seperti yang dianggap oleh orang-orang yang jahil, bahwasanya ia dapat mengurangi kasih sayang. Tidaklah kita tidak melalaikan perintah ini. Nah demikianlah ibu, pada siang hari ini kita sudah membahas 1, 2, 3, 4, 5 judul, ya. Yang mencatat supaya diingat-ingat. Yang pertama, tidak meniru ucapan salam orang-orang non-muslim, ya. Tidak meniru, ya, yang dengan isyarat, ya. Yang kedua, tidak memulai ucapan salam kepada ahlul kitab dan orang musyrik. Jadi kalau ada ahlul kitab, orang musyrik, kita jangan mulai duluan, jangan, ya. Jangan mulai duluan. Yang ke-10, apabila orang-orang non-muslim mengucapkan salam, maka jawabnya waalaikum, ya. Kalau orang Yahudi itu bukan salam bu, assam, ya. Ya. Matilah kamu Muhammad, kira-kira begitu, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Assam. Nah jawaban kita pendek, waalaikum. Lu aja lah yang mati, ya, lu aja. Ya. Yang ke-11, yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, yang berjalan memberi salam yang duduk, ya. Yang rombongan kecil memberi salam kepada yang rombongan besar. Kemudian yang terakhir, ketika kita mau meninggalkan majelis, mau pamitan, mau izin duluan, ada keperluan, maka jangan lupa mengucapkan salam. Ibu-ibu, saya duluan ya bu, saya ada undangan ini. Assalamualaikum. Nah gitu. Nah saya kira itulah pengajian kita pada sore hari ini, sehingga bab tentang salam sudah selesai. Sudah tamat, ya, sudah tamat. Mudah-mudahan kita tinggal mengamalkan saja bu ya. Terutama yang dulu-dulu, yaitu salam kepada anak kecil, ya. Jadi kalau ada anak kecil salam bu, assalamualaikum. Jika dia manggil, waalaikumsalam nenek, itu ya nggak apa-apa dipanggil nenek, jangan tersinggung. Jangan sampai asem. Aku masih muda kok dipanggil nenek. Jangan, biar aja, biar akrab malah. Sini. Nah, kamu udah jajan belum? Belum. Nih, nenek ada uang. Nah, 2.000. Ya, jadi nggak apa-apa kalau ada anak kecil manggil kita nenek, itu jangan tersinggung bu, jangan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.